Saudara-saudari, bapak dan ibu, rekan-rekan muda, anak-anak, shalom alaikum. Transportasi sekarang begitu maju dan begitu maju, makin maju, makin maju. Kalau zaman dulu tidak ada gas, tidak ada kopling, sekarang semua kendaraan kira-kira seperti itu, bahkan ada yang tidak ada gigi. Kendaraan kalau kita bagi kurang lebih ya, alat-alatnya ada gas yang untuk menjalankan, ada rem yang untuk menghentikan, dan ada kemudi atau setir yang untuk mengendalikan kemana arahnya. Intinya kira-kira hanya tiga itu. Mau pakai kopling, mau enggak, mau pakai gigi, mau matic, pokoknya ya ada gas, pasti ada gasnya. Yang gunanya memajukan kendaraan, memberikan tenaga. Lalu ada rem menghambat sehingga tidak kelewatan jalannya atau masuk jurang atau masuk tempat lain, dan ada kemudi. Kira-kira hidup manusia pun demikian juga, saudara-saudari. Kita ini sebagai manusia ada gasnya di dalam diri kita, ada remnya di dalam diri kita, dan ada juga kemudinya di dalam diri kita. Sebab kalau nggak ada gasnya dalam diri kita, hidup kita nggak maju, nggak ada tenaganya, nggak ada yang membuat kita maju untuk tetap hidup. Kalau mobil gasnya itu ya berupa tenaga ngeng gitu ya. Kalau dalam manusia itu gasnya apa, Rama? Di dalam diri manusia, gas manusia adalah hawa nafsu. Nah, ini repotnya adalah orang atau kebanyakan orang sering menyepelekan hawa nafsu, atau bahkan kadang menganggap buruk hawa nafsu. Sejujurnya hawa nafsu tidak buruk loh, tetapi memang perlu ada yang unsur kedua, yaitu rem dan setir. Nah, rem dan setir pada manusia itu ada dalam satu hal. Kalau dalam mobil kan ada tiga ya, yaitu gas sendiri, rem sendiri, setir sendiri. Kalau dalam diri manusia, gas itu namanya hawa nafsu. Sementara rem dan setir itu namanya hikmat atau kebijaksanaan. Maka dalam diri kita ini ada dua hal ini selalu, yaitu namanya hawa nafsu dan hikmat. Dan itu yang tadi dibicarakan dalam firman Tuhan bagian kedua atau bacaan kedua, yaitu dari surat Rasul Yakobus yang dibacakan pada hari ini. Tadi bicara mengenai hawa nafsu, tapi sekaligus bicara mengenai hikmat, saudara-saudari. Supaya gampang aku pakai bahasa Jepang saja. Hawa nafsu itu adalah gas, kemudian rem serta setir itu hikmat. Kembali kepada yang pertama, hawa nafsu, yang tadi ku katakan, kadang-kadang orang itu menganggap rendah, hawa nafsu harus dihilangkan. Jangan dihilangkan. Kalau hawa nafsu dihilangkan, kamu tidak akan punya nafsu makan, mati besok kamu. Sebab hawa nafsu penting untuk melanjutkan kehidupan. Karena tadi seperti saya katakan, gambarannya hawa nafsu itu apa sih? Gas. Kalau nggak ada gas, mobil cuma ya. Kita semua ada di sini. Ada manusia yang namanya Bayu ini karena hawa nafsu. Ini yang kecil-kecil tutup telinga ya. Suami istri kalau nggak ada hawa nafsu, setelah mantenan, setelah pengantin, terus tidurnya jauh-jauhan gitu, nggak ada manusia baru. Kalau kita makan pagi nggak berselera, nggak ada hawa nafsu, nggak mau kita makan. Mau disajikan makanan seenak apapun, kalau tidak ada hawa nafsu, nggak makan kita. Mau makan segala macam yang lezat-lezat itu, tapi kalau tidak ada hawa nafsu dalam diri kita, kita tidak mungkin menikmati makanan. Jadi ingat betapa pentingnya hawa nafsu ya. Dan jangan pernah menyepelekan hawa nafsu, apalagi mau menghilangkan hawa nafsu. Wah, jangan. Karena hawa nafsu justru penting, gasnya kehidupan. Semua yang ingin kita capai yang baik-baik itu biasanya justru karena kita punya hawa nafsu. Kamu pengen menjadi juara nomor 1, fighting juara nomor 1. Kalau nggak ada hawa nafsu, orang nggak akan bertanding. Ada PON, ada SEA Games, ada Olimpiade, lagi lomba lari, mangga silahkan. Itu kan berarti nggak ada hawa nafsu, nggak ada yang menang, saudara. Nggak ada yang juara kelas, nggak ada yang membangun negeri ini, nggak ada orang-orang pintar, nggak ada orang-orang hebat kalau tidak ada hawa nafsu. Jadi hari ini mau aku berikan pentingnya hawa nafsu. Tapi jangan berhenti di sini dan jangan ngantuk. Oh berarti nanti kalau berhenti di sini kacau pikiranmu, karena
Nanti berhenti di sini mendengarkannya, terus tiba-tiba ngantuk tidur, pulang yang diingat, wah hidup hawa nafsu gitu. Ini belum berhenti karena ini baru pembahasan nomor 1. Jadi jangan berhenti, karena kalau berhenti di sini nanti pulang malah punya ajaran sesat. Nanti berhenti di sini dikira, wah Romo Bayu mengajarkan hebat, pentingnya hawa nafsu. Dilaporkan Romo Hilman aku kan, laporkan Romo Hilman, dari Romo Hilman laporkan uskup, wah. Romo Bayu lalu diberi surat peringatan ajaran sesat katanya. Padahal kamu harus mendengarkannya berhenti dan ngantuk ya. Ini baru nomor 1, maka melek disangga matanya ya, jangan melek. Manggut-manggut di belakang itu kayaknya ngantuk gitu ya. Melek. Tapi saya harap manggut-manggutnya itu ngerti ya. Tapi memang nomor 2, surat Rasul Yakobus memberi kita hal yang nomor 2, yaitu hikmat. Hawa nafsu kalau berdiri sendiri, gas terlalu berdiri sendiri kan dalam kendaraan, ya nabrak kemana-mana. Maka hikmat itulah remnya, dan hikmat itulah pula setir dan kendalinya. Itulah kenapa dalam surat Rasul Yakobus tadi kita diberitahu ada hikmat yang datang dari atas. Maksudnya adalah hikmat itu yang mampu mengendalikan hawa nafsu kita, kemudian mengarahkan hawa nafsu kita, mengerem sebatas apa hawa nafsu itu dapat dipergunakan dalam hidup kita. Namanya hikmat. Dan persis di situ kalau kita mau berkaca dalam kehidupan dengan makhluk-makhluk yang lain, itu yang membedakan kita persis dengan ayam. Itu yang membedakan kita persis dengan kambing, dengan gogok dan binatang-binatang yang lain, yaitu hikmat. Maka manusia yang tanpa hikmat itu manusia yang agak turun martabat dan derajatnya, karena hanya dikendalikan oleh yang pertama, hanya didorong oleh yang pertama yang namanya gas hawa nafsu tadi. Itulah kenapa surat Rasul Yakobus yang kita dengar hari ini saudara-saudari memberitahu kita supaya kita memiliki juga hikmat dalam hidup kita, yaitu hikmat yang datang dari atas sehingga hawa nafsu terkendali, ada remnya, bisa diarahkan untuk sesuatu yang baik. Dan hikmat ini perlu 2 hal. Yang pertama dimohon, yang kedua diusahakan. Itulah kenapa dalam 7 karunia Roh Kudus salah satunya ada roh, namanya roh apa? Roh hikmat. Justru karena roh hikmat itu yang mampu memberi kendali pada hawa nafsu diri pribadi kita ini, dan memberi rem pada hawa nafsu diri pribadi kita ini, sehingga manusia tidak hanya menjadi sekelas binatang, tapi sekelas manusia yang adalah citra Allah, gambar Allah sendiri. Jadi seberapa tinggi tingkat hikmat dalam dirimu juga akan makin memperjelas tingkat gambar Allah dalam dirimu itu akan sekuat apa. Kalau hanya gas hawa nafsu, maka gambar Allahnya akan mulai luntur tidak kelihatan. Yang kelihatan tidak gambar Allah, malah gambar dogi, gambar kucing, gambar monkey, dan gambar yang lain-lain itu. Tapi gambar Allahnya mulai luntur. Tapi tingkat hikmat dalam diri kita makin membesar, gambar Allah dalam diri kita akan makin tampak jelas dan clear bahwa manusia diciptakan sebagai gambar Allah. Hikmat 2 hal, dimohon dan diusahakan. Dimohon berarti setiap kali mohon hikmat, karena hikmat ini juga penting menuntun langkah. Anak-anak muda itu sering galau, salah satunya karena nggak pernah minta roh hikmat. Yang kamu minta wahai kaum muda hanya lulus ujian. Tiap kali mau ujian datang pada Romo minta supaya lulus ujian gitu. Tapi belum pernah aku dengar Romo minta roh hikmat. Hikmat supaya dapat memilih pacar dengan baik, hikmat supaya dapat menentukan kuliah di mana dengan tepat. Itu semua bekerja melalui hikmat. Bahkan sepele memilih sekolah di mana, kuliah di mana, jurusan apa. Kalau manusia dinaungi roh hikmat, maka dia akan melihat dengan lebih jelas.
Maka hikmat sering-sering dimohon. Tuhan beri roh hikmat supaya hari ini di kantor saya dapat memutus perkara dengan baik. Tuhan beri roh hikmat supaya saya di tempat usaha dapat mengambil langkah-langkah yang tepat karena hikmat yang berasal dari Tuhan. Tapi nomor 2 juga diusahakan dengan latihan. Umpamanya hikmat yang datang dari atas itu salah satunya kan ayat-ayat Alkitab yang kita ketahui kalau orang Katolik itu kan nggak pernah baca tapi hafal. Ya ini kerennya orang Katolik itu ya. Kerennya orang Katolik itu nggak pernah baca tapi hafal. Nggak usah baca nggak apa-apa kok. Yang penting tuh hafal gitu loh. Hafal kayaknya gitu ya. Nggak usah hafal mati nggak apa-apa. Ukuran masuk surga itu tenang aja. Untungnya nggak ada ukuran masuk surga dari hafalan ayat Alkitab, nggak apa-apa. Jadi kalau masuk surga diukur dari hafalan ayat Alkitab, nggak ada gunanya juga kok menghafalkan ayat Alkitab. Dan orang Katolik itu malah sudah bagus. Karena apa? Menghafal ayat Alkitab itu cuma anak-anak TK. Kalau anak SD itu di atasnya itu sudah menghayati. Nah, nomor 3 itu SMP kelas di atasnya itu sudah melaksanakan. Nah, orang Katolik itu sudah kelas anak SMP sebenarnya. Sudah nggak lagi menghafal, nggak lagi menghayati, tapi sudah melaksanakan ayat-ayat Alkitab. Jadi nggak hafal nggak apa-apa. Contoh ayat Alkitab, kasih itu sabar. Orang makin tidak sabar, makin hikmatnya hilang, bukan? Itu. Orang makin tidak sabar, makin hikmatnya hilang. Kalau orang makin sabar, orang makin berhikmat. Kalau orang makin terpancing emosi, pikiran keruh, hikmatnya tidak ada. Jadi contohnya salah satu cara usaha kita untuk punya hikmat selain dimohon. Kalau kamu mohon terus dan gak pernah latihan, ya hikmatnya gak datang. Itu cuma contoh ya, kasih itu sabar. Kesabaran itu tidak hanya soal kalem loh. Kalau soal kalem, Rama Bayuni nggak kalem juga gitu. Kalau kalem itu homilinya, saudara-saudari, hikmat itu sabar. Itu kalem ya. Tapi kayaknya kalau saya homili gitu kamu ngantuk ya. Udah janganlah, nggak usah pakai sabar homilinya. Gini aja udah, settingannya gini ya gini gitu ya. Tapi kembali pada soal sabar. Contoh, ayat Alkitab mengatakan kasih itu sabar. Gunanya apa sih? Kalau orang makin sabar, hikmatnya meningkat. Orang makin kacau emosinya, orang makin tidak sabar, buyar hikmatnya. Itu betul. Maka cara latihan kecil untuk berhikmat adalah menjadi sabar. Cara untuk menjadi sabar adalah tidak cepat marah. Cara untuk tidak cepat marah adalah dengan lebih sering mentraktir temannya. Itu cuma contoh loh. Kalau cocok dan setuju ya dilaksanakan. Kalau nggak cocok dan nggak setuju ya nggak usah dilaksanakan, gitu aja sih ya. Itu contoh ya. Tapi urutannya jelas ya. Jadi dari kesabaran contohnya latihan yang diusahakan. Kalau orang lebih tenang, pikirannya jernih, bening, hikmat muncul. Hikmat mengendalikan hawa nafsu. Hawa nafsu penting dalam hidup, tapi remnya dan setirnya yang mengendalikan menjadi baik adalah hikmat. Maka hawa nafsu bisa diarahkan menjadi baik jika ada hikmat. Demikian pelajaran iman hari ini. Shalom alaikum.